Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk beberapa hari ini saya tidak bikin video ya. Mohon dimaklumi karena kondisi yang semakin sibuk ya teman-teman ya. Alhamdulillah ada kesibukan ya teman-teman, sudah kembali lagi ke kesibukan seperti semula ya teman-teman, tapi tetap saya sempatkan untuk bikin video ya teman-teman. Ketika ada waktu senggang, ada waktu kosong, itu saya sempatkan bikin video untuk apa teman-teman, untuk memotivasi teman-teman supaya teman-teman itu segera membaik dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Minimalnya saya bisa menemani lah teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya. Karena apa teman-teman? Karena ketika kita merasakan sensasi yang begitu banyak ya, dan kita itu merasa sendiri ya, itu akan semakin berat ya teman-teman. Minimal saya bisa menemani teman-teman supaya tidak tidak semakin berat ya, jadi bisa meringankan ya, semoga saja ya, amin ya robbal alamin. Oke, untuk tema kali ini saya mau membahas ya kebingungan antara kita sudah membaik atau belum ya teman-teman ya, dan ini murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Untuk bingungnya kita sudah membaik atau belum ya, waktu saya alami begini teman-teman, karena yang saya rasakan itu adalah ketika saya itu merasakan bahwa kondisi lambung saya itu menurut saya itu sudah baik-baik saja teman-teman, tidak ada rasa sakit ya, tidak ada rasa yang mual, tidak ada rasa apa, dan saya merasa bahwa lambung saya itu sudah baik-baik saja gitu ya teman-teman, tapi sensasi itu masih ada aja teman-teman, ada aja bermunculan gitu ya, masih bermunculan. Nah ini di sini saya itu merasakan kebingungan teman-teman, dan di sini banyak juga pertanyaan-pertanyaan seputar hal ini ya. Jadi banyak yang mempertanyakan apakah saya sudah membaik, lambung saya sudah membaik tapi sensasi masih datang. Saya pun dulu mengalami seperti itu ya teman-teman. Ketika saya merasakan bahwa perut saya ya, atau lambung saya, maaf ya, lambung saya itu sudah merasakan enak lah teman-teman, sudah merasakan enak gitu ya. Jadi tidak ada perih, tidak ada sakit, tidak ada mules, tidak ada mual-mual gitu ya. Ya saya pikir itu membaik ya, sudah sembuh ya gitu ya. Tapi kok kenapa sensasi itu masih ada aja gitu. Nah di sini saya itu merasa kebingungan teman-teman, merasa kebingungan. Sebenarnya ini bagaimana gitu. Kalau memang dari asam lambung, lambung saya itu sudah merasa baik-baik saja gitu, tapi kok sensasi itu masih ada terus gitu ya. Nah disinilah teman-teman, saya itu mungkin ya itu belum yang namanya menyadari bahwa gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini itu saling berhubungan teman-teman, antara fisik kita dan psikis kita ya teman-teman. Jadinya ketika ini berdasarkan ini ya yang saya rasakan ya. Jadi menurut saya waktu itu perut saya memang sudah enak ya teman-teman, tapi pikiran saya itu mungkin masih masih kemana-mana lah gitu, berpikirnya masih macam-macam gitu ya. Walaupun secara langsung ya, secara langsung saya merasakan saya sudah mencoba tidak memikirkan hal apapun teman-teman. Saya tidak memikirkan hal apapun, saya tidak memikirkan hal-hal berat gitu ya, hal-hal berat atau pokoknya yang menyita pikiran saya gitu. Saya secara sadar itu saya tidak mau memikirkan sesuatu yang banyak seperti itu. Karena apa? Karena saya juga takut efeknya ke lambung lagi gitu ya. Tapi teman-teman, tanpa disadari ya, menurut saya itu pikiran itu jalan sendiri gitu, masih seperti jalan sendiri gitu ya teman-teman ya. Jadinya saya waktu itu merasakan sensasi yang di fisik itu seperti begah, kembung itu sudah nggak ada, terus perih, terus itu di perut, pokoknya intinya nggak ada lah di lambung itu, seperti sudah nggak ada ya teman-teman. Tapi sensasi-sensasi yang lainnya itu masih suka nongol ya, yang tiba-tiba itu deg-degan gitu ya, yang tiba-tiba nggak enak rasanya, itu nggak enak lah gitu, rasanya itu nggak enak, seperti kayak mau panic attack gitu ya, cemas juga kadang-kadang timbul lagi gitu. Nah itu seperti itu masih 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 ada gitu. Dan disinilah teman-teman, menurut saya waktu itu saya itu memang belum menyadari sepenuhnya. Jadinya teman-teman ya, kalaupun kita sudah merasakan di badan kita itu sudah enak, sensasi itu muncul, kemungkinan ya teman-teman, kemungkinan karena pikiran kita itu masih banyak yang dipikirkan gitu. Itu berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman ya.
walaupun secara langsung ya, secara sadar saya tidak ingin memikirkan apa-apa ya, tapi itu seperti jalan sendiri, itu pikiran itu seperti jalan sendiri. Nah, disitulah teman-teman ya yang kadang mungkin itu apa namanya menimbulkan sensasi-sensasi fisik lagi teman-teman, dan itu cukup cukup membingungkan ya, menurut saya itu cukup membingungkan sekali. Nah, tapi apa namanya teman-teman nggak usah khawatir, seiring berjalannya waktu seperti yang saya alami ya teman-teman ya, itu akan apa namanya akan sedikit sedikit demi sedikit itu akan berkurang, sedikit demi sedikit itu akan berkurang dan terus berkurang dan terus berkurang ya. Dan itu nanti merasakan yang namanya 3 hari enak ya, 2 hari nggak enak ya, nanti 3 hari lagi enak, 1 hari nggak enak, dan seperti itu agak berjalan apa namanya lumayan menguji kesabaran kita ya teman-teman. Itu akan berjalan seperti itu, dan teman-teman nggak usah kaget kalau pada saat di fase seperti itu ya, teman-teman jangan putus asa, teman-teman tetap sabar, karena waktu itu saya juga seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika oh ya saya sudah menyadari bahwa oh ya ini lambung saya insya Allah ini sudah membaik gitu, tinggal pikiran saya kendalikan gitu ya, saya coba untuk serileks mungkin, saya coba untuk tidak stres ya, walaupun pikiran saya itu tanpa disadari itu tiba-tiba berpikir kemana, itu saya belajar ya teman-teman, saya belajar kendalikan, saya belajar yang namanya apa namanya gimana sih supaya tetap rileks gitu ya, ya dengan cara kita masing-masing lah teman-teman ya. Kalau waktu itu saya itu memang sering sering apa namanya sering belajar ya, belajar ketika saya mau berpikiran yang aneh-aneh saya langsung stop gitu, stop, sama ngomong sama diri saya sendiri gitu, oh stop, nggak usah berpikir ke sana. Nah itu seperti itu teman-teman ya, kita coba relax saja, relax relax relax, tenang gitu ya teman-teman, nanti lama-lama itu berkurang gitu, walaupun masih ada sensasi nongol lagi gitu ya, nongol lagi 3 hari enak, nongol lagi gitu, itu nggak apa-apa, apa namanya tetap semangat teman-teman. Dan disinilah apa letak ke kesabaran kita itu diuji teman-teman ya, di fase-fase ini. Karena apa? Karena kita sudah dicoba dengan badan enak 3 hari nggak ada sensasi, atau 2 hari lah, 2 hari nggak ada sensasi seperti sudah biasa gitu ya, tapi diri kita itu masih belum merasa yakin, bener nggak nih saya sudah apa namanya sudah enakan, ternyata 1 harinya lagi itu nongol lagi gitu ya, sampai dengan 2 hari ya, nanti baik lagi gitu ya, 3 hari baik lagi, 2 hari rebahan lagi. Nah, disinilah teman-teman itu kesabarannya diuji, dan teman-teman ya berdasarkan apa yang saya alami itu ya, waktu itu saya itu mengamati teman-teman, mengamati kenapa kok bisa seperti ini gitu ya. Antara lain saya itu waktu itu memang ketika saya itu merasakan badan saya sudah enak, sensasi juga sudah berkurang ya, saya lupa kontrol teman-teman, lupa kontrol, walaupun 3P tetap masih jalanin ya, masih jalanin saya itu 3P, terus rutinitas apa namanya pola hidup sehatnya, intinya saya jalanin lah, masih dijalanin teman-teman ya, tapi saya lupa kontrol seperti apa namanya ketika badan enak, terus pikiran juga enak gitu ya, saya itu kadang main gitu ya, main karena merasa badannya enak, jadi saya apa namanya bawa main, lupa akan istirahat siang ya. Terus makanan ya, makanan memang tetap masih dijaga, cuma porsinya kadang saya itu merasakan itu apa namanya kok masih lapar gitu ya, apa saya makan gitu. Nah itu porsinya saya nggak atur lagi gitu teman-teman ya, nggak atur gitu ya, walaupun waktu itu makanan tetap masih ada yang saya pantang gitu ya, masih masih pantang, banyak pantang makanan lah gitu ya, tapi porsinya saya apa namanya mungkin terlalu banyak gitu ya, mungkin jadi menyebabkan apa namanya efeknya itu di 2 hari kemudian gitu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi amati saja teman-teman, ketika kita merasakan badan kita itu enak 2 hari, badan kita itu enak 3 hari, terus 2 hari lagi nggak enak, 1 hari lagi itu nggak enak. Nah kita coba amatin apa yang pernah kita lakukan di 2 hari sebelumnya ya, mungkin 2 hari sebelumnya, bisa 3 hari sebelumnya, bahkan 4 hari sebelumnya, apakah kita melakukan sesuatu yang tidak biasanya gitu ya teman-teman ya, atau kita apa memakan makanan yang
tidak biasanya gitu ya teman-teman, atau kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin itu belum belum apa namanya belum waktunya ya untuk diforsir gitu ya teman-teman ya. Jadi perhatikan, tetap mas perhatikan istirahatnya gitu ya. Jadi semakin kesini saya amati pada diri saya sendiri ya teman-teman ya. Jadi memang biarpun kita itu sudah merasakan itu membaik ya, 3 hari membaik, 2 hari kumat lagi, 3 hari membaik, 2 hari kumat lagi. Ya sebenarnya kalau menurut saya itu sudah tahapan yang benar-benar itu menuju membaik ya. Cuma ada beberapa yang mungkin perlu kita perhatikan teman-teman, perlu perhatikan yaitu termasuk namanya apa namanya makanan, terus apa namanya kontrol kita pada diri kita ya, ketika kita merasakan senang gitu ya, kita jangan lupa gitu, istirahat tetap masih dijaga, malam pun juga jangan begadang gitu ya, tetap konsisten istirahatnya. Karena apa menurut saya itu apa kondisi lambung ya, atau kondisi badan kita, atau kondisi pikiran kita, semua organ kita itu masih butuh penyesuaian teman-teman. Karena apa? Karena kita merasakan sensasi-sensasi yang begitu banyak sebelumnya ya teman-teman, begitu banyak sebelumnya. Otomatis kita itu, badan kita itu perlu penyesuaian lah, baik dari apa namanya ya semua lah menurut saya gitu ya. Jadi nggak boleh kecapean dulu ya, terlalu capek, karena masih perlu penyesuaian ya. Kita jalan-jalan lupa kan istirahatnya gitu ya, istirahatnya siang gitu, lupa istirahat gitu. Walaupun jalan-jalan itu bagus untuk refreshing, tapi kan tetap harus ada istirahat ya teman-teman. Karena apa ya, kembali lagi badan kita nggak bisa dibohongi ya teman-teman, butuh istirahat gitu. Walaupun pada saat senang itu kadang kita tidak merasakan capek ya teman-teman, tapi tetap harus dikontrol ya teman-teman. Dan itu pengalaman yang saya alami ya teman-teman, dan saya amati gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan ya saya itu dulu itu pernah mengalami hal seperti itu teman-teman. Saya amati lagi, dan semakin kesini saya amati, pokoknya ada perubahan, atau perubahan yang tadinya sudah enak kok apa namanya timbul lagi seperti ini. Saya amatin lagi, oh apa saya itu makan makanan yang saya pantang ya, atau oh iya pantesan tadi malam saya itu tidurnya telat. Nah itu seperti itu, nanti lama-lama teman-teman itu bisa memahami diri sendiri, apa namanya kenapa kok sensasi ini muncul lagi. Nah itu seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya kebingungan kita ya, apakah kita sudah membaik atau belum ya. Sebenarnya kalau berdasarkan yang pernah saya alami ya, dalam fase yang seperti ini, 3 hari membaik, 2 hari nongol lagi, 2 hari membaik, 1 hari itu nongol lagi, ya itu sudah fasenya itu memang sudah membaik gitu. Itu grafiknya sebenarnya sudah naik gitu, naik terus, bagus itu terus gitu ya teman-teman. Karena apa? Dibandingkan dengan dulu kita itu merasakan yang setiap hari itu ada sensasi ya, setiap hari ada sensasi, dan kita sudah merasakan yang namanya 3 hari membaik, 2 hari nongol, ya itu berarti kan perkembangan yang lumayan ya teman-teman, perkembangan yang baik gitu. Jadi nanti lama-lama kan bisa berapa hari gitu ya, 5 hari sekali, nanti lama-lama jarang. Yang penting apa teman-teman, tetap konsisten ya, tetap sabar. Karena ini ya, gangguan asam lambung gerd dan anxiety menurut saya itu benar-benar menguji kesabaran kita ya teman-teman. Jadi tetap sabar teman-teman. Jadi menghadapi kadang enak, kadang enggak, itu ya kita harus sabar. Dikasih enak ya alhamdulillah ya, lagi dikasih enggak enak ya kita jalani saja, kita amati, oh kenapa sih ya saya nggak enak, oh ya wajar lah kemarin saya mungkin kecapean dan lain-lain. Nah itu seperti itu, kalau saya dulu itu seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk episode kali ini ya, singkat-singkat saja dulu karena saya menyempatkan waktu istirahat saya buat bikin video ini ya teman-teman ya. Semoga teman-teman itu termotivasi untuk segera membaik dan terus membaik menuju pulih ya, amin ya robbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.